Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Indriana Dendo dengan NIM 200972520114, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Dasar Teologi Kristen Ondodelo dengan materi Simbol Pancasila dan Garuda Pancasila. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Nah, kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya sebentar kita mulai kegiatan belajar kita supaya berjalan dengan lancar. Iya? Ya, Bu. Oke, saya minta salah satu dari anak-anak pimpin kita di dalam doa. Oke, Michael silakan. Duduk yang sopan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Michael, silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, kita menyanyi salah satu lagu kebangsaan Indonesia, ya? Ya, Yaitu Bu. lagu Indonesia Raya. Karena kita harus patut menyanyi setiap kali kita pembelajaran. Apalagi kita belajar PKN. Oke, PKN bisa. Ada yang sudah tahu ya, kita belajar PKN yang hari. Sebelum kita menyanyi, saya minta anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdiri, kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo. Oke, dengar Bapak dan Ibu ya. Ya, Bu. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Ada berapa yang hadir? Ada yang alfa atau tidak? Iya. Iya, Bu. Dengar nama ya. Iya, Bu. Arlin Yulia Malong, Hadir, Bu. Ayu Trice Danimila, Hadir, Bu. Destrika Danimila, Hadir, Bu. Hendrika Ramiate, Hadir, Bu. Lesimen Toreran Kaluate, Hadir, Bu. Michael Sius Billy, Hadir, Bu. Jovanus Saputra Ahmad, Hadir, Bu. Garolfus Raymond Oleawan, Hadir, Bu. Rido Effendi Sangmone, Hadir, Bu. Lenia Billy, Hadir, Bu. Friska Ernesti Kalia, Hadir, Bu. Stefani Ledi, Hadir, Bu. Yunarti Kristiani Mete. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Iya, Bu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasikan simbol-simbol Pancasila dengan benar, menjelaskan makna dari setiap simbol Pancasila. Yang pertama itu ada bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan kelima adalah padi dan kapas. Mampu mengidentifikasikan simbol negara yaitu Garuda Pancasila. Siswa mampu menjelaskan setiap sila-sila Pancasila yang akan kita bahas sebentar. Terus menunjukkan sikap bangga terhadap lambang negara sebagai wujud cinta tanah air. Oke, bangga tidak sebagai warga Indonesia? Kita sebagai warga Bangga. Indonesia. Bangga. Bangga ya, kita harus bangga ya. Karena sekarang itu kita gampang kan, zaman dahulu mereka berjuang untuk menjadi warga Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat-sangat rumit. Penjajahan dulu itu sangat. Untungnya kita itu adalah generasi penerus, jadi kita sekarang hanya menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air ya. Ya, Bu. Berarti tadi malam belajar toh? Belajar. Berarti kalau ibu sebentar paparkan materi pasti sudah bisa jawab apa yang ibu tanya ya. Iya. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Oke, ibu minta tolong 2 orang bantu ibu tempel dulu media kita pada hari ini. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang belajar PKN. Ya, PKN materinya adalah simbol Pancasila dan Garuda Pancasila. Oke, ibu sudah paparkan di sini. Tinggal kita akan mulai. Ibu akan membawa setiap media yang ada ya. Yang pertama adalah kita belajar tentang burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Sebelum kita mulai materi ini, kita tepuk semangat dulu ya, supaya kita semangat lagi dalam belajar. Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kita mulai. Pasti sudah tahu toh ini adalah gambar apa? Garuda. Oke, gambar Garuda. Ini gambar Garuda adalah lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia. Ini yang melambangkan negara Indonesia ya. Oke. Dalam setiap gambar ini ada sayap, ada leher, ada ekor. Itu punya arti masing-masing ya? Ya. Oke, ibu akan jelaskan masing-masing ini. Yang pertama itu adalah jumlah burung Garuda melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama itu tanggal 17 itu berada di sayap burung
bulu pada ekor Garuda. Garuda. Ekor Garuda itu berjumlah 8. bisa melambangkan bulan apa? Bulan apa? Agustus. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Oke, kita pada bulan terus 19 itu 19 pada perisai atau pada pangkal ekor burung Garuda ini. Iya. 19 helai di bawah perisai atau pada pangkal ekor burung Garuda. Terus 45 tahun 45 itu berada di leher burung Garuda. Ini banyak, bisa kita hitung. Kalau kini sudah pastikan ada 19, yang ekornya itu ada 8. Ini perisai pada pangkal ekor itu ada 19. Pastinya di pada bulu leher burung Garuda pasti jumlahnya 45. Jadi tanggal Indonesia merdeka itu ada semua di burung pada gambar burung Garuda. Burung Garuda ini punya arti masing-masing ya. Jadi kita sekarang ini hanya apa? Memperingati setiap tahun itu kita harus memperingati tanggal Indonesia merdeka itu. Iya. Jadi kalau kita sudah merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Oke, merdeka. Ini burung Garuda mencengkeram apa? Kita tertuliskan apa? Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kita masuk di simbol Pancasila. Yang pertama itu Oke, bintang. Bintang itu adalah lambang sila pertama. Sila pertama bunyinya seperti apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bintang adalah lambang atau simbol Pancasila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari simbol Pancasila pertama adalah bintang emas melambangkan cahaya rohani dari Tuhan yang menyinari setiap manusia. Latar belakang hitam melambangkan alam semesta. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita masuk kepada sila kedua. Simbol sila Pancasila yang kedua adalah apa? Oke, rantai. Rantai apa ini? Rantai emas? Oke, rantai emas. Rantai emas. Sila Pancasila keberapa? 2. Sila Pancasila kedua itu bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari simbol kedua adalah mata rantai persegi melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Rantai yang saling terhubung ini melambangkan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan dan harus bersatu untuk menjadi kuat. Lambangkan laki-laki. Oke, yang lingkaran itu yang melambangkan Perempuan. Oke, berarti perempuan dan laki-laki itu dipersatukan menjadi kuat. Itu adalah makna dari Pancasila atau simbol sila kedua. Simbol sila kedua. Kita masuk ke sila yang ketiga. Simbol sila ketiga itu apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Oke, pohon beringin. Ini adalah bentuk pohon beringin. Simbol sila Pancasila yang ketiga adalah pohon beringin. Bunyi sila Pancasila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ini adalah bunyi sila yang ketiga yang simbolnya adalah pohon beringin. Makna dari pohon beringin adalah pohon beringin memiliki akar tunjang yang kuat dan sulur yang menjalar ke mana-mana. Ini melambangkan
berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah makna pohon beringin. Arti dari ini, pohon beringin diibaratkan sebagai tempat berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. Petani pasti pekerjaannya adalah apa? Berkebun. Kita kerja itu pakai apa? Siang hari atau malam hari? Siang hari. Siang hari itu ada matahari tidak? Nah, pasti ada matahari. Nah, di sela-sela kesibukan pasti matahari panas. Atau kita mau minum air pasti kita berteduhnya di bawah apa? Kita lanjut kepada sila keberapa? Simbol sila keempat itu apa? Simbol Pancasila yang keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng itu adalah simbol sila keempat. Sila keempat itu bunyinya seperti apa? Ada yang tahu? Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, betul sekali. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah sila yang keempat. Bunyi sila keempat, ya. Oke, makna dari simbol sila keempat adalah banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Simbol ini melambangkan kebiasaan musyawarah, mufakat, dan di mana rakyat berkumpul untuk mendiskusi dan mengambil keputusan bersama. Artinya adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Pernah lihat hewan yang berkumpul? Pernah. Hewan apa saja yang suka berkumpul? Apa? Wow, kalau mereka makan rumput itu pasti berkumpul. Kita lanjut pada sila yang keberapa? Sila yang kelima. Sila yang kelima itu apa? Sila yang kelima apa? Kapas dan padi. Apa? Kapas dan padi. Kebalik dong. Yang benarnya apa? Padi dan kapas. Yang benar adalah padi dan kapas, bukan kapas dan padi. Kapas dan padi itu salah, ya? Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Siapa yang tahu sila yang kelima? Bunyinya seperti apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, adil, keadilan. Maknanya dari sila Pancasila yang kelima adalah padi melambangkan pangan. Tahu pangan itu apa? Padi melambangkan pangan. Pangan itu apa? Makanan. Padi melambangkan pangan atau disebut dengan kata lain adalah makanan. Dan kapas melambangkan sandang. Ada yang tahu sandang itu apa? Pakaian. Kapas melambangkan sandang atau kata lain adalah pakaian. Kedua simbol ini mencerminkan tujuan utama negara, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya kesenjangan. Nah, padi dan kapas itu, padi itu digunakan untuk apa? Pakaian. Kapas diolah untuk menjadi pakaian. Kalau tidak pakaian, malu tidak? Malu. Ntar kalau ibu tanya bisa jawab, ya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang waktunya kita bentuk dalam kelompok, kita berdiskusi, ya. Kerja kelompok. Kelompok satu adalah di sini, ya. Kelompok satu di sini bagian dari Presiden Italia dan teman-teman. Kelompok dua di sini. Oke, kelompok dua di sini ketuanya Arlin dan teman-teman, dan kelompok tiga di sini ketuanya Ayu, ya. Oke. Kelompok satu ini, kelompok dua, kelompok tiga. Mereka akan kerja kelompok, tidak boleh ribut, kerja dengan diam, ya. Sudah ada yang sudah?
kita mulai diskusi ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami saat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lambang yang saya pilih adalah bintang. Lambang yang saya pilih adalah bintang. Lambang tersebut mewakili sila G1. Menurutmu, apakah dari lambang tersebut melambangkan cahaya rohani dari Tuhan yang menyinari setiap manusia? Oke. Itu adalah hasil diskusi kelompok 1. Ada dari kelompok lain ada yang bertanya? Dari hasil diskusi kelompok 1. Coba ada yang bertanya dari hasil presentasi mereka itu. Teman-teman kelompok lain ada yang bertanya? Jelas dari hasil diskusi kelompok 1? Sudah. Kelompok 1, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, silakan duduk kembali. Ibu minta hasil diskusinya kembali ke tempat dan silakan duduk. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Suara agak keras lagi sedikit. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Hitam putih yang disingkatkan oleh kaki burung Garuda bertulis sehayani Merdeka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda Pancasila melambangkan tanggal 17. Oke, sekian dari hasil diskusi kelompok berapa? Kelompok 2. Baik. Sekian dari diskusi dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah paparkan materi atau hasil diskusi kalian pada hari ini. Ibu boleh minta lembar jawaban atau hasil diskusi kalian. Oke, terima kasih. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kelompok 3. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Sebut simbolnya dulu. Simbol lah. Itu bintang. Simbol bintangnya adalah yang pertama. Nah, sila pertama itu apa? Silakan. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Renteng. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. 3. Apa? Pemberi. Nah, Persatuan Indonesia. oke. Renteng. Nah, Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. oke. Padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Itu
itu adalah hasil diskusi kelompok 3. Ada yang dari kelompok 1 dan 2 ada yang bertanya? Angkat tangan yang bertanya. Oke, yang ditanya kelompok 1 Begala Banteng itu sila keberapa? Sila keempat kata dari kelompok 3. Sudah Lin? Siapa? Oke. Yang kelompok 2 ada yang bertanya? Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu mulai minta Pak Eli. Oke, terima kasih. Saya kembali ke tempat duduk. Sekarang kita mulai kerja individu, tugasnya individu. Ibu bagi kerja per individu ya. Ini kerja individu, bukan kerja kelompok. Kerja masing-masing. Ini. Tulis nama, tulis kelas, kerja. Silakan. Ada yang sudah? Ayo silakan kumpul. Jalan. Oke, baik, terima kasih. Masih ada yang belum? Oke. Pulang sebentar kalau misalkan orang tua tanya sampai di rumah. Tadi di sekolah ada belajar apa? Belajar PKN. PKN itu apa? Pendidikan Kewarganegaraan. Pasti ada tanya gitu. Nanti materinya apa? Pasti disebut Garuda Pancasila dan simbol Pancasila. Pasti ada tanya burung Garuda itu lambangnya apa? Pasti lambang negara Indonesia. Terus nanti tanya lagi simbol sila Pancasila itu apa saja? Pasti orang tua tanya, pasti jawabnya adalah apa? Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Itu yang pasti akan ditanya. Oke. Sebelum kita pulang, tadi kan kita buka dengan doa dan harus tutup dengan doa. Sebelum kita pulang, saya minta salah satu teman kalian atau salah satu anak-anak untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, maju nanti. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang, kita beres-beres dulu buku, disimpan dalam tas. Lihat alat tulis, buku, disimpan dalam tas.